Tahun 1916, dunia Islam masih dikuasai oleh atau masih dipimpin oleh Khilafah Utsmaniyah di Turki. Akan tetapi seluruh wilayah Islam di bawah penjajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Aljazair, Tunis, Suriah, Lebanon. Italia menjajah Libya, Belanda menjajah, jangan lupa. Artinya apa? Artinya khalifah waktu itu rajulun marid, the sick man, orang yang sudah sekarat, tidak punya la haula wala quwata. Kayak saya udah la haula wala quwata 67 dah, ya Allah. Sudah Viagra, sudah Maduara, tetap aja la haula wala quwata. Udah kadal Mesir sudah. Kalau ini masih muda, kalau ini masih. Tinggal Turki saja yang belum jajah. Yang sekarang jadi Turki itu. Nah, Kiai Hashim Asy'ari pendiri NU, kakaknya Gus Dur, wali min auliyaillah, sudah ma'rifat, sudah tahu itu bahwa khilafah akan bubar. Nah, sebelum khilafah bubar, beliau sudah mengeluarkan jargon yang sangat terkenal itu, hubbul waton minal iman, punya gagasan nasionalisme yang religius. Jangan sampai nasionalisme yang sekuler. Maka keluarlah jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda beriman harus nasionalis. Soalnya dia udah tahu khilafah akan bubar. Betul? Bahkan man mata li ajli watanihi mata syahidan wa man khana li watanihi halalun damu. Itu Mbak Hashim itu. Barang siapa mati demi negaranya, demi tanah airnya, syahid. Bukan hanya demi agamanya. Barang siapa berkhianat kepada negara ini, kepada tanah air ini, halal darahnya. Sporadis, buhot kalau bahasa fikihnya. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Yang membubarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atta itu maha guru Turki, bangsa Turki, maha guru bangsa Turki. Berdirilah negara Republik Turki modern, nasionalis, sekuler. Sekuler. Tidak boleh ada nama terlalu Arab, ke Arab-Araban. Kalau ada orang namanya Muhammad gak boleh, Mehmet. Ada orang namanya Rajab Thayyib gak boleh, Recep Tayyip. Ada kuburannya sahabat Abul Ayyub Al-Ansari di Istanbul, tulisannya Eop. Ayub itu Eop. Eop. Saya nggak paham kubur sopo gitu. Ternyata Abul Ayyub Al-Ansari. Tidak boleh memakai gamis atau kopiah putih di luar masjid. Di masjid boleh, tapi keluar nggak boleh. Tidak boleh azan pakai sound system. Bahkan ada larangan azan pakai bahasa Arab. Kementerian Haji dibubarkan. Orang mau haji mau nggak terserah kamu. Pemerintah tidak ikut memfasilitasi. Itu yang sekuler namanya. Anti agama tidak, tapi tidak menganggap bahwa agama itu bukan urusan negara, bukan masalah sosial, tapi urusan pribadi antar seorang dengan Tuhan. Ya. Apalagi gambar-gambar khalifah nggak boleh dipasang. Hagia Sophia yang sudah jadi masjid kembalikan ke gereja, karena memang asalnya gereja emang. Begitu Utsmani menang jadi masjid. Kemudian kembali ke gereja lagi. Kalau sekarang jadi museum, jadi peninggalan apa namanya, karta aja, heritage. Nah, Turki merdeka. Lah yang lain, Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Aljazair gimana? Karepmu, itu nggak karepmu. Saya nggak urusan, terserah kamu sana. Kira-kira gitu, kira-kira bahasa saya gitulah. Nah, ada ulama kumpul di Al-Azhar tahun 25. Mencoba membangun khilafah lagi, 2 hari 2 malam. Ulama Pakistan, belum pada Pakistan, India. Ulama India, Arab, Afrika kumpul. Gagal kesepakatan membentuk khalifah lagi. Kriteria khalifah itu bagaimana? Kalau sudah ada cara milihnya gimana? Kalau sudah terpilih yang mengesahkan, yang membeat, yang melegalitas siapa? Itu akhirnya ulama itu ittafaqu ala alla yattafiqu.
Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan, balik kanan. Tahun 31 berdirilah pertama kali partai politik di Arab. Baru ada partai politik di Arab tahun 31. Namanya Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok dari Damaskus. Namanya Mitchell Aflaq. Kebetulan menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel pertama. Partai Ba'ath ini Watoniyah, Ishtirakiyah, Almaniyah, nasionalis, sekuler, sosialis. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, dengan semangat nasionalis. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti akan punya murid, akan punya anak buah Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim As-Sayyid. Irak Hasan Bakar, nanti akan punya anak buah Saddam Hussein, Tariq Aziz, Toyas Ramadan, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin, nanti akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud, nanti akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair bin Bella, Harbu Madian, Syadri bin Jadid. Dari Sudan Ja'far Meri. Dari Tunis Habibur Ghaibah. Itu semua yang saya sebut namanya itu semuanya itu nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Ya, jadi pemimpin itu yang saya sebut namanya tadi bukan aktivis Muslim, bukan aktivis pejuang Islam, bukan, pejuang nasionalis, sosialis, sekuler. Dah, tahun 37 baru umat Islam membentuk partai politik. Namanya Ikhwanul Muslimun. Yang membentuk adalah namanya Syekh Hasan Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Beliau ulama moderat, ulama Sunni moderat, Sufi juga malah beliau Sufi. Dah membuat cabang-cabang seluruh Mesir, Sudan, Suriah, Irak, sudah ada ikhwan semua. Tahun 42 ada aktivis pemuda ikhwan, Banser kalau kita lah. Kalau kita Banser membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Najrossi Perdana Menterinya itu. Waktu itu masih Raja Farouk, masih Inggris, masih di penjahat Inggris. Hasan Banna marah sambil nangis. Kamu tuh bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu itu. Kamu tuh bunuh saya, bukan bunuh Najrossi. Betul. 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Udah paham ya? Nih dikira gampang cerita begini ya. Kalau sama orang lain mahal ya, sini nggak apa-apa. Ada usaha masuk gampang. Di samping sulit dan berani ngomong kayak ini, jarang orang yang berani terang-terangan. Hasan Banna wafat, dibunuh, gantinya ini seorang sebenarnya wartawan sebenarnya. Hanya pinter wartawan, keluaran Cairo University, bukan Al-Azhar, bukan. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mimpin ikhwan, menulis buku panduan namanya Ma'alim Fit Thariq, tanda-tanda jalan yang benar lah, petunjuk jalan benar lah, petunjuk jalan kebenaran. Isinya kalau ulama-ulama lain kan mengartikan jahiliyah itu apa? Fenomena sosial, primitif, buta huruf, keterbelakangan, masih berdalaman lagi jahiliyah itu. Tapi bagi Sayyid Qutb bukan itu maknanya. Sayyid Qutb mengartikan jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang selain Islam jahiliyah. Isinya apa isinya? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, liberalisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Karena menurut Sayyid Qutb, sistem nasionalisme yang bawa siapa? Yang bawa siapa? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq dari mana? Mitchell Aflaq ngambil sistem itu dari mana? Dari Ernest Renan, seorang yang menulis What is a Nation tahun 1895 dari Prancis. Nah, itu. Nah, ringkas cerita, ikhwan jadi galak, jadi ekstrem radikal jadinya, menganggap semua yang bukan khilafah jahiliyah. Ya, dalam Islam, dalam Quran dikatakan jahiliyah kan harus diperangi.
Tahun 65, ringkas cerita ini, ringkas kalau nggak ringkas 2 bulan saya ngomong di sini. Ringkas cerita, tahun 65 Ikhwan dibubarkan oleh Presiden Jamal Nasir, Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung di Tahrir Square. Pemimpin besarnya ini, kalau pemimpin MWC banyak dibunuh, pemimpin MWC nggak usah dihitung lah, MWC aja. Ini yang pusatnya. Ikhwan dibubarkan, radikalisme semakin menjadi-jadi. Tahun 69 lahirlah kelompok namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa namanya. Apa isinya? Tahrimu khurujil mar'ah minal bait lidirasa ul amal. Haram perempuan keluar dari rumah, baik untuk kerja, untuk belajar, untuk sekolah, pokoknya haram keluar. Tahrimu qabdil ma'ash min hukumah. Haram menerima gaji dari pemerintah. Tahrimul qada fil mahkamah hukumiyah. Haram berperkara ke pengadilan. Tahrimu qiraatil jaraid wal majallat wal masyurat. Haram baca koran, majalah, apalah brosur. Walhasil li'annahum, karena mereka itu kata Syukrah Mustafa, li'annahum kuffar. Semua orang yang tidak masuk dalam Jama'at al-Hijrah kafir, halalun dima'uhum. Syekh Azhar, Syekh Turki Sufiyah, Hufadil Quran, ulama, semua kafir, halal darahnya semua. Nah, itu Jama'at al-Hijrah. Nah, ada lagi sempalannya ini setelah Ikhwan dibubarkan, ada lagi namanya tarbiyah. Ini yang masuk ke dalam kalangan intelektual, tarbiyah. Di Indonesia tidak ada universitas yang tidak ada tarbiyah kecuali UNU. Iya, UI, IPB, ITB, Undip, ITS. Dan nanti kalau mereka sudah tamat jadi pejabat di PLN, di Telkomsel. Makanya jangan heran pemandangan kita kalau masuk ke kantor itu jenggot. Tapi ini kalau ini jenggot ideologi, ideologi. Kalau masih jenggot ideologis, ini yang saya panggil jenggot ideologis. Cingkrang, jidat hitam, silakan masuk ke PLN, Telkomsel. Dari lewat tarbiyah. Tarbiyah itu melalui kajian-kajian. Pertama baca buku itu, bagaimana baca Quran dengan tafsirnya, ayat jihad, ayat perang. Itu yang kedua. Ketiga mulai disiplin. Keempat baiat. Nah kalau yang baiat itu sudah mulai yang menolak banyak nggak ikut, keluar kalau sudah sampai baiat. Tapi kalau 1, 2, 3 banyak, udah masuk keempat baiat, ya menggunakan pemerintah yang sah dan mengganti dengan khilafah. Ayo Pancasila dengan Quran baik mana? Ya pasti baik Quran. Ayo Jokowi dengan Nabi Muhammad baik mana? Ya baik Nabi Muhammad. Itu pertanyaan salah. Pertanyaan salah, nggak usah dijawab. Kalau yang benar, pertanyaan benar. Soal jamnya gimana terserah. Pancasila dengan anggaran dasar Malaysia baik mana? Anggaran dasarnya Pakistan baik mana? Nah itu, benar itu pertanyaan. Jokowi dengan presiden Pakistan baik mana? Nah itu, benar itu. Tapi kalau Pancasila dengan Quran, Jokowi dan Muhammad itu sama dengan makan sate dengan naik Avanza, enak mana? Iya, nggak nyambung. Ini Bu Subawati lagi, aduh ya Allah, ini ada saja ini. Nabi Muhammad di Soekarno. Dah, tapi nggak apa-apa kali Bu Soekarno nggak usah dijawab lah. Ya memang segitu kualitasnya, nggak akan ada pengaruhnya apa-apa. Nah ini, jadi itulah tarbiyah. Ada lagi yang masih bikin partai politik, tapi namanya tidak Ikhwan, yaitu Erdogan. Partai Ikhwan Erdogan itu namanya apa? Apa namanya? Hizbul Adalah Warrafahiyah. Terjemahkan nggak? Terjemahkan nggak? Iya. Apa? Ya. Hizbul Adalah Warrafahiyah. Partai Keadilan dan Kesejahteraan. Iya betul. Saya nggak bersandar betul. Namanya Hizbul Adalah Warrafahiyah. Tapi masih konstitusional nanti bukan. Nah,
Yang paling banyak tadi yang Jamaah Takfir al-Hijrah. Membunuh Menteri Haji dan Auqaf Mesir, namanya Dr. Hussein Al-Zahabi, yang punya karangan kitab apa? Wah, enggak ada. At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Hadits wal Muhadditsun. Itu karangan Hussein Al-Zahabi, dibunuh. Wartawan Ahram senior Yusuf Sibai dibunuh. Puncaknya membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober 1981. Yang membunuh ada sersan tentara tapi sudah kemasukan teroris radikal, namanya Khalid Islambuli, tanggal 3 Oktober 81. Oleh Husni Mubarak mereka dihabisin, dihantam betul, tapi tidak bisa habis. Mereka sembunyi di padang pasir di Sinai, di gua-gua, di lembah-lembah. Setengah tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat 680 jamaah sholat mati semua. Kenapa kamu bom mereka? Kafir itu. Lagi sholat itu kafir, lagi sholat itu. Itu Jamaah Takfir wal Hijrah. Sama dengan Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Ali itu kafir. Ali itu kafir. Padahal awwalu man aslama minas sibyan sihru Rasulillah Fatih Khaybar al-Mubashshar bin Jalnah minas sabiqin awwalin. Ali itu mentang-mentang apal Quran, anak-anak kemarin ngafirkan Sayyidina Ali. Baca Quran juga masih perenang-perenang, masih kafiru kufran masih. Baru tobat kemarin. Ya Allah. Begitu pula Amr bin As, Muawiyah akan dibunuh pada pagi itu, tapi yang berhasil membunuh cuma Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali keluar mau ngimami salat subuh. Yang Gubernur Amr bin As di Mesir, Gubernur Muawiyah di Syam tidak keluar, entah sholatnya di rumah atau sholat subuhnya kesiangan, kira-kira itu. Selamat dia, hati-hati yang keluar sholat subuh jam 4 tuh, hati-hati. Novel Baswedan siram matanya tuh karena sholat subuh keluar. Nah, yang nyiram Sayyidina Ali siapa? Yang bunuh Sayyidina Ali. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Orangnya seperti apa? Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Qur'an. Tiap malam tahajud, tiap hari puasa, dan hafiz Qur'an. Kenapa Ali itu kafir? Karena Ali kalau memutuskan masalah musyawarah. Berarti menggunakan akal manusia, bukan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Barang siapa yang menjalankan hukum Allah kafir. Ali pakainya akal manusia itu. Kalau ada masalah musyawarah, DPR, musyawarah artinya MPR, artinya musyawarah itu bukan pakai Quran. Maka Ali kafir, kalau kafir harus dibunuh, kira gitulah. Nah, itu terjadilah gejolak di Timur Tengah yang sampai sekarang masih kita rasakan, dan sampai semua alien itu masuk ke Indonesia dengan sangat bebas. Ketika Presiden SBY 10 tahun, Menteri Hukum HAM-nya Amir Samsudin mendaftarkan organisasi cukup dari online, bayar 2 juta, semua dilegalkan. Indonesia satu negara yang punya organisasi LSM 342.000 di Indonesia ini organisasi ini. Kalau ingin tahu, antara lain As-Soffah di Lenteng Agung Wahabi, As-Sunnah di Cirebon Salim Bajri, An-Nida, Al-Fitrah, Al-Faruq di Jember, Umar bin Khattab di Mataram, Ul Abab di Lampung, itu Ar-Rojadi Bekasi, ya Allah. Yang punya TV Roja, yang punya itu. Ya itu sah, HTI sah, FPI sah, nggak ada yang tidak sah, legal semuanya. Maka sudah dibubarkan. Lalu proses dulu kalau mau dibubarkan. Paham betul? Ya, satu negara Indonesia, negara yang sangat mudah membentuk organisasi lewat Kumham. Kalau lewat Kemendagri agak sulit, ada selektif. Jadi kalau lewat Kumham waktu itu asal bayar 2 juta lewat online langsung keluar legalitasnya. Nah, maka ringkas cerita semua bergerak melawan penjajah. Irak merdeka, Mesir merdeka, Aljazair, Tunis, Sudan, Syria merdeka. Jadilah seluruh negara Arab itu
negara nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Seluruh negara yang saya sebut tadi, Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Tunis, semuanya adalah negara nasionalis, sosialis, sekuler. Di belakangnya Soviet, di belakangnya. Nah, sekutu Barat dan Amerika kebakaran kumis, nggak jenggotan mah kumis. Maka segera bikin boneka. Ini bahaya, negara ini semua di belakang Soviet semua. Maka bikin negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, mantu, mertua, besan, adik, ipar, ponakan, 200.000 keluarga Al-Khalifah jadi negara Bahrain. 200.000 keluarga Al-Thani dari negara Qatar. 400.000 jadi keluarga Jabir dan keluarga Sobah, dua keluarga Jabir dan Sobah, Kuwait. Ada 7 RT Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Ajman, Syargah, Rasulullah, jadi negara Emirat. Jumlahnya 7 negara itu sekarang, jumlah negara itu penduduknya 650.000. Semuanya sekarang 1,5 juta, selain 600.000 itu pendatang. Bangladesh, Pakistan, pendatang semua itu yang 80%.